Selamat pagi Tribuners, kembali lagi dengan saya Iga Almirah dan saat ini saya sudah berada di Gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate atau BPVP Ternate. Nah, tentu saja kalau saya sudah berada di sini berarti kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran program-program pelatihan kerja dari BPVP Ternate. Dan tentu saja saat ini saya sudah bersama dengan Pak Abdul Aziz selaku Kepala BPVP Ternate. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk awalnya nih Pak, kita ngobrol soal BIMTEK yang baru-baru ini dijalankan oleh BPVP Ternate mengenai pengukuran peningkatan produktivitas perusahaan metode Simpro. Nah, boleh dijelaskan dari Pak Abdul Aziz ini BIMTEK-nya seperti apa, tujuannya seperti apa, atau mungkin ini program dari BPVP Ternate atau seperti apa, Pak? Silakan. Begini, seiring dengan transformasi BLK yang ada, maka ada tambahan salah satu tugas lagi diberikan kepada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate, yaitu pengukuran produktivitas. Baru-baru ini kami mengadakan BIMTEK pelatihan kepada instruktur Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mengenai penerapan metode pengukuran produktivitas dengan Simpro. Iya. Dalam hal ini tujuannya yaitu mempersiapkan instruktur BPVP Ternate ini untuk bertugas dalam hal nantinya mengukur tingkat produktivitas suatu perusahaan. Jadi kami mempersiapkan memang instruktur itu untuk bagaimana BPVP Ternate ini menjawab tantangan yang ada agar nantinya SDM yang ada di BPVP Ternate ini mampu melakukan pengukuran produktivitas pada suatu perusahaan. Ya. Jadi yang diukur adalah karyawannya atau mungkin perusahaan yang diukur? Begini, dalam hal ini nanti yang diukur adalah tingkat produktivitas sumber daya manusianya yang ada di perusahaan. Dalam hal ini nantinya bagaimana, di mana dalam hal metode Simpro ini ada semacam kuesioner yang diisi yang nantinya pada saat diolah datanya memberikan suatu gambaran bahwa tingkat produktivitas seseorang itu terhadap satu perusahaan itu begini. Kalau misalnya di bawah range atau passing grade yang ada, maka perlu dilakukan peningkatan terhadap SDM tersebut. Kalau misalnya di atas passing grade tingkat produktivitas SDM-nya, maka berarti itu memberikan nilai positif bagi perusahaan. Jadi BPVP Ternate selain menyediakan program-program pelatihan kerja, jadi sudah ada tambahan kerjanya nih, menyediakan instruktur untuk mengukur produktivitas suatu perusahaan. Nah, mungkin Pak Abdul Aziz bisa beri contoh kalau perusahaan tambang itu seperti apa? Misalnya begini, artinya kan begini, dalam hal kalau perusahaan beroperasi itu kan dia artinya bagaimana supaya dia mendapatkan profit lebih besar. Maka profit lebih besar itu akan didapat apabila tingkat produktivitas salah satu karyawannya misalnya bagus atau memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya suatu divisi misalnya salah satu operator, misalnya operator alat berat ini, kita ukur tingkat produktivitasnya. Ternyata tingkat produktivitas itu misalnya rendah, maka nantinya akan berimbal kepada hasil produksi perusahaan. Jadi nanti pada saat misalnya dia rendah, ternyata nanti perusahaan juga harus memberikan imbal bahwa harus ditingkatkan apanya ini supaya dia tingkat produktivitasnya memenuhi apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi apakah BPVP Ternate hanya mengukur atau mungkin memberikan solusi kepada para karyawan ini yang tidak memenuhi syarat produktivitas? Begini, dalam sistem Simpro ini itu artinya mengukur tingkat produktivitas, ada nilainya yang didapat. Pada saat nilainya misalnya dia nanti pada saat itu kita bisa memberikan solusi bahwa ini diberikan misalnya peningkatan, apakah dia upskilling atau
skilling atau reskilling bagi karyawan tersebut sehingga nanti tingkat produktivitasnya meningkat. Misalnya diberikan pelatihan atau diikutkan BIMTEK atau diikutkan magang atau apa sehingga nantinya pada saat dia kembali SDM ini atau karyawan ini mampu memberikan produktivitas yang lebih tinggi lagi terhadap perusahaan. Terhadap perusahaan. Oke, bicara soal perusahaan tambang nih, menjadi salah satu fokus BPVP Ternate memberikan pelatihan khusus untuk bekerja di tambang. Nah, selain perusahaan tambang, apakah mungkin ada fokus lain dari BPVP Ternate untuk program pelatihan ya Pak? Apakah mungkin BPVP Ternate lihat ada semacam perusahaan yang lapangan pekerjaannya seluas perusahaan tambang dan menjadi fokus pelatihan kerja dari BPVP? Itu seperti apa Pak? Perusahaan apa tuh Pak? Kalau BPP Ternate sebenarnya ini mempunyai tugas itu melaksanakan pelatihan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dari semua kejuruan Pak, semua kebutuhan baik kalau perhotelan kan pariwisata, berarti dia kan butuh pelatihan. Terus dari segi misalnya perusahaan otomotif butuh operator atau mekanik, kemudian dari segi misalnya garment butuh pelatihan menjahit, dari segi misalnya kecantikan butuh pelatihan perawatan kulit atau salon, kemudian dari segi misalnya listrik butuh pelatihan jaringan, butuh pelatihan AC, kemudian dari segi elektronika juga ada. Jadi semua sebenarnya pelatihan ini dari sektor usaha yang ada yang beroperasi itu bisa dilakukan di BPP Ternate. Bahasa pun ada, pelatihan bahasa ada. Bukan saja fokus pada mengakomodir SDM ada di pertambangan, cuma karena Maluku Utara ini yang lebih besar membutuhkan tenaga kerja adalah sektor pertambangan, maka salah satu fokus yang dilakukan oleh BPP Ternate itu menyediakan SDM yang kompeten untuk kebutuhan sektor pertambangan, di samping menyiapkan juga SDM untuk kebutuhan sektor lainnya seperti sektor jasa, retail dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain pertambangan yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang lumayan besar nih kalau untuk Maluku Utara, kalau menurut Pak Abdul Aziz selaku Kepala BPVP melihat perusahaan mana lagi nih yang butuh SDM dari BPVP Ternate? Begini, sebenarnya ini dengan kehadiran tambang ini sebenarnya memberikan berkah bagi Provinsi Maluku Utara. Kenapa? Karena pada saat misalnya tambang ini beroperasi berarti ada beberapa yang harus kita benahi. Misalnya dari sektor pariwisata, pastikan butuh hiburan. Kemudian dari industri makanan, pastikan butuh makanan. Pasti itu dari industri perhotelan, pastikan butuh hotel untuk menginap misalnya. Kemudian dari industri misalnya penyediaan laundry, terus penyediaan tempat kos bagi pekerja. Kemudian kebutuhan bengkel bagi kendaraan pekerja dan lain sebagainya. Itu semua sebenarnya bisa dilakukan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate. Sebenarnya dalam mendukung operasional semua sektor yang ada di Maluku Utara ini, besar harapan kami BPP Ternate itu kami bersyukur mampu menyediakan tenaga kerja untuk mengisi sektor tersebut. Cuman mungkin dalam hal ini bagaimana sebenarnya juga pemerintah daerah punya konsen terhadap ini, sehingga porsi tenaga kerja yang bekerja di Maluku Utara ini lebih besar untuk penduduk asli, artinya kelahiran atau KTP Maluku Utara, sehingga nanti serbuan tenaga kerja luar ini dapat kita bantu. Sebenarnya dengan adanya operasional semua perusahaan yang ada di Maluku Utara pertambangan ini, dampak yang didapat dari industri lainnya itu besar. Misalnya industri pariwisata, industri makanan dan minuman, industri perhotelan, industri lainnya mampu membackup apa-apa
yang dibutuhkan dalam hal industri pertambangan ini. Jadi dia berimbas ke industri lainnya juga. Nah tadi Pak Abdul Aziz juga singgung soal pemerintah. Tentu untuk menjalankan program-program tadi butuh support atau kerjasama lah dengan instansi-instansi terkait. Mungkin dengan perusahaan pertambangan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk sejauh ini Pak Abdul Aziz kerjasama mengenai dengan menyediakan SDM itu tadi melalui program pelatihan kerja, sejauh ini kerjasamanya sudah seperti apa dengan instansi-instansi terkait, baik itu pemerintah atau mungkin perusahaan? Kalau BPP Ternate selaku unit pelaksana teknis pusat ini telah sebenarnya menjalin komunikasi hubungan link and match dengan Dinas Tenaga Kerja yang ada di Provinsi Maluku Utara, kemudian Dinas Tenaga Kerja yang ada di kabupaten kota yang ada di wilayah Maluku Utara. Telah kami lakukan koordinasi dan kerjasama bagaimana sebenarnya kita ini berkolaborasi dalam hal menyiapkan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara. Kami telah melakukan kerjasama tersebut dan saling mengisi dan melakukan komunikasi dengan mereka. Di samping itu BPP Ternate juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, misalnya hotel misalnya Hotel Batik, kemudian Hotel Said Bella, kemudian di perusahaan pertambangan juga ada, yaitu seperti PT IWIP, PT Wanatiara, terus PT Harita, kemudian NHM, dan ada beberapa perusahaan lainnya. Keseriusan juga Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal penyiapan SDM itu, kami membangun BLK Satuan Pelayanan yang ada di SOPIPI yang nantinya membackup kebutuhan SDM yang ada di pertambangan. Dan alhamdulillah tahun ini kita dari tahun 2022 kami telah beroperasi juga untuk melakukan pelatihan operator ekskavator. Dan perlu juga diketahui bahwa BPP Ternate ini juga telah mampu nantinya mengeluarkan yang namanya sertifikat izin operasional atau SIO untuk alat berat. Kami sudah mempunyai lisensi itu, sehingga nantinya pada saat pelatihan operator alat berat ini, BPP Ternate ini mampu mengeluarkan yang namanya sertifikat izin operasional. Kami juga mengimbau kepada perusahaan yang ada di Maluku Utara untuk melakukan kerjasama meningkatkan SDM bagi para operator alat berat yang belum mempunyai SIO. Kita bisa kerjasama untuk melakukan pelatihan uji kompetensi agar sertifikat izin operasional dan K3 untuk perusahaan pertambangan itu dapat kita lakukan kerjasama untuk sertifikasinya. Agar para operator itu punya sertifikat alat berat itu tadi. Ya, jadi nantinya pada saat ini kita kerjasama itu nanti para pekerja yang ada di pertambangan ini, utamanya operator alat berat ini mempunyai sertifikat izin operasional, di mana salah satu persyaratan untuk bagaimana karyawan itu diberikan izin mengoperasikan alat berat. Itu harus bersertifikat. Jadi harus bersertifikat. Mengikuti program pelatihan di BPVP, lulusnya dapat sertifikat begitu ya Pak? Kalau pelatihan di BPP ini semua dapat sertifikat kompetensi. Semua dapat sertifikat kompetensi, yang mana sertifikat itu dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi. Mungkin juga media akan begitu juga, karena ada sebenarnya kerjasama antara BNSP dengan media untuk sertifikat itu sebenarnya sudah. Mungkin aliansi jurnalis itu sudah kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi untuk bagaimana awak media juga bisa ada sertifikat kompetensinya. Oke, tapi sebentar, karena kita ngomong tentang kerjasamanya tadi tuh Pak dengan Disnaker, katanya Disnaker Halmahera Selatan ada kunker ke BPVP Ternate dan bahas tentang launching pelatihan desa. Nah mungkin Pak Abdul Aziz bisa jelaskan dulu nih, ini pelatihan seperti apa ini? Kunjungan kemarin dari pemerintah Disnaker Halsel itu sebenarnya bagaimana kita menjalin link and match dengan pemerintah daerah. Kami mencoba untuk Halsel itu ada nanti namanya program
desa kompeten. Desa kompeten. Jadi nanti di Halsel itu kita akan memilih 10 desa yang nantinya merupakan akan diberikan pelatihan dan akan di backup peralatan oleh pemerintah daerah membangun bagaimana masyarakat itu di desa itu bisa kompeten dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di potensi daerahnya. Jadi desa kompeten ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat untuk bagaimana mengolah dan mengolah sumber daya alam yang ada di desa tersebut dan memberdayakan penduduk desa itu sehingga mampu meningkatkan taraf ekonominya dengan potensi yang desa yang dimiliki. Sebagai contoh misalnya desa itu mayoritas nelayan. Kalau misalnya hasilnya dijual mentah kan nilai ekonominya rendah. Bagaimana kita mengolah misalnya supaya nanti hasil tangkapan ini nilai ekonominya tinggi. Makanya akan nanti kita berikan pelatihan melalui program desa kompeten ini. Akan diberikan pelatihan dan pendampingan sehingga nantinya hasil bumi atau hasil yang diperoleh itu bisa nilai ekonominya lebih meningkat. Itu tujuan daripada program desa kompeten ini. Dan mungkin desa kompeten ini nantinya kami telah bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja, nantinya juga kami akan berkomunikasi dengan Bapak Bupati Halsel untuk bagaimana agar desa kompeten di Halsel ini bisa kita coba lakukan untuk 10 desa. Kenapa di situ nanti akan diberikan pelatihan, akan diukur produktivitasnya, akan dilakukan pendampingan bagaimana mengolah hasil potensi desanya itu sehingga bernilai ekonomis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa tersebut. Oke, jadi itu mengenai program pelatihan desa. Nah, kembali lagi tadi Pak Abdul Aziz bilang kalau mengikuti program pelatihan di BPVP Ternate kita bisa bersertifikat. Nah, mungkin para Tribuners yang sedang menonton sekarang tertarik dan ingin bergabung atau ingin mengikuti program pelatihan dari BPVP Ternate. Nah, ini yang paling penting nih Pak. Gimana cara daftar program pelatihan di BPVP Ternate? Kalau cara daftar sih agak mudah, bisa melalui website kemnaker.go.id atau pelatihan kemnaker.go.id. Itu secara online. Di situ sebenarnya sudah tercantum program-program pelatihan yang akan dilaksanakan. Kemudian kalau masih terhambat di website Kemnaker pelatihan kemnaker.go.id, bisa datang langsung ke kios Siap Kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate untuk dipandu dalam hal mengisi pendaftaran. Itu mungkin sampai saat ini kami masih membuka pendaftaran untuk B3 yang nantinya ada beberapa kejuruan mungkin dan informasinya nantinya akan disampaikan oleh petugas dari kios Siap Kerja yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate. Oke, jadi daftarnya bisa secara online dan secara offline, datang langsung ke kios Siap Kerja BPVP Ternate. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir kepada Bapak Abdul Aziz, mungkin harapan sama targetnya untuk sebagai Kepala BPVP yang memimpin 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Harapan dan targetnya ke depan itu seperti apa, Pak? Harapan dan target. Harapan kami sebenarnya selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Ketenagakerjaan, BPP Ternate selaku PTP sebenarnya terus kita menjalin komunikasi dan kolaborasi dalam hal bagaimana kita menyiapkan SDM yang unggul untuk Provinsi Maluku Utara. Itu harapan kami. Kenapa? Karena ada beberapa sebenarnya pemerintah kota ini yang kita mengirim surat untuk bagaimana mengutus atau mengirim calon tenaga kerjanya untuk pelatihan BPP Ternate secara gratis, tapi tidak mengirim. Harapan kami sebenarnya kami sudah siapkan slot itu. Harapan kami BPP Ternate ini terbuka untuk semua pemerintah yang ada, pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk melakukan kerjasama. Perusahaan pun kami terbuka. Kami juga bersiap untuk berkolaborasi untuk melaksanakan pelatihan. Kemudian
target kami selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ibu 9 lompatan kementerian dicanangkan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan itu, pertama bagaimana sebenarnya penyiapan SDM yang ada di Maluku Utara ini dapat terwujud melalui fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di BPP Ternate. Itu mungkin harapan kami. Karena kenapa? Sebagai wujud wujud keseriusan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Maluku Utara ini sudah ada 3 lokasi yang akan dibangun Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Yang pertama itu di Ternate sendiri sudah ada, kemudian di Sopipi Oba Utara sudah ada, kemudian nantinya juga di Bacan Halmahera Selatan akan dibangun juga, di mana semua fasilitas kolaborasi tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPP Ternate, di mana pemerintah Pemda menyediakan lahan, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan membangun lahan tersebut untuk menyediakan bangunan dan peralatan untuk pelatihan. Jadi ini salah satu wujud kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita pada pagi hari ini. Untuk Tribuners yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Informasi ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian, dan jika tertarik karena program pelatihan di BPP Ternate ini gratis ya Pak? Semua gratis. Gratis, udah gratis, dapat fasilitas juga, dapat uang saku dan sebagainya, ada ATK, ada perlengkapan seragam dan lain sebagainya. Jadi untuk Tribuners yang berminat untuk daftar program pelatihan kerja di BPP Ternate bisa secara online di pelatihan.kemnaker.co.id atau selengkapnya bisa cek di deskripsi di bawah, atau secara offline bisa datang langsung ke kios siap kerja BPP Ternate.